Oke, jadi di sini gue bikin film atau web series ini dengan basic soundtrack base gitu ya kan. Seperti gue sebenarnya ngikutin Mas Angga gitu ya kan. Ngikutin Mas Angga karena dia kebanyakan bikin film itu dari soundtrack base yang setiap episode kan kita web series ya, berarti setiap episode tuh diisi dari berbagai musik-musik pilihan dari. Nah, terus di bagian musiknya itu kita cari-cari ya kan, kita cari-cari apa namanya? YouTuber music yang sering nge-cover kan biar aman dari copyright, sudah pasti itu. Akhirnya kita dapat gitu. Apa namanya? Si YouTuber musiknya itu yaitu Mas Ada Buyung. Jadi waktu H-min berapa syuting gue izin ke Mas Ada Buyung lewat DM Instagram, kata dia nggak apa-apa yang penting cantumin kredit Instagram sama video aslinya aja di kredit title YouTube-nya. Gue di situ sangat berterima kasih sekali karena jarang-jarang gitu YouTuber music yang nerima dan fast respon kayak dia. Jadi thanks buat Mas Ada Buyung gitu ya yang udah ngizinin buat pakai soundtrack base dari dia. Jadi kalau kalian perhatiin gitu ya setiap episode-episodenya banyak banget musik-musik yang tersirat gitu dalam tiap episodenya. Nah, di tiap musik itu kita taruh pesan-pesan yang bener-bener tersirat dalam lirik-lirik musiknya. Dan menurut gua apa namanya, film bertemakan soundtrack base ini tuh masih jarang digunain di perfilman Indonesia, teruntuk buat kita yang masih SMK kelas 10 gitu ya. Jadi masih jarang banget yang digunain. Jadi kita manfaatin yang kalau kata orang tuh berani beda itu baik gitu. Jadinya kita termotivasi dari Mas Angga buat film basicnya dari soundtrack base, dan alhamdulillah diterima dengan baik walaupun ada yang dislike sebenarnya, tapi itu motivasi buat kita. Nah, untuk masalah setting tempat gitu ya kan, mungkin kalian banyak yang nanya, bang syutingnya cuma 2 tempat gitu. Berhubung ceritanya juga lagi pandemi, ceritanya lagi di pandemi corona kayak gini, terus kita sebenarnya budget ada, cuman dibelikan untuk properti seperti ini yang kalian lihat setup seperti ini, dibelikan saja dari budget itu gitu. Karena buat apa nyewa talent banyak-banyak gitu, nyewa tempat banyak-banyak kalau emang alat-alatnya kurang gitu. Jadi si filmnya itu atau web seriesnya itu kayak kurang gitu dilihat tempatnya, kayak dakwah gitu. Kita bikin 2 tempat, yaitu di rumah teman kita sudah pasti, dan yang satu lagi di Kopi Akung. Jadi thanks buat Kopi Akung buat memfasilitasi kita buat syuting. Terima kasih Kopi Akung terada di sini ya. Habis itu untuk talent-talentnya juga kebanyakan dari teman kita, karena kita nggak mau buang banyak budget, cukup dikasih makan juga sangat simpel sekali gitu, sangat simpel sekali kan. Jadinya yang penting talentnya tuh aman gitu. Nah, untuk kenapa judulnya namanya Riza gitu kan, nama Riza sendiri tuh dari teman gue sebenarnya, dari teman gue yang namanya Riza juga, cuman mirip-mirip karakter sama sifatnya, cuma dia lebih dingin dan menurut gue lebih mandiri aja sih kalau kata gue, dan lebih santai orangnya, lebih menutup-nutupi masalahnya. Cuman kan itu yang jadi permasalahan si Riza itu. Dan dari sini juga gue mau ngenalin kehidupan seorang cowok gitu ya istilahnya, dalam ngerjain tugas, kehidupan sehari-hari itu kayak gimana gitu kan. Kebanyakannya kan cewek-cewek atau kalian pada nggak tahu gitu kan kehidupan cowok aslinya kayak gimana. Nah, di sini gue coba memperlihatkan sedikit demi sedikit kehidupan cowok tuh kayak gimana, apalagi kalau punya masalah atau punya apalah gitu yang sulit dijelaskan gitu. Dan tentang tongkrongannya juga, kalau di tongkrongan kayak gimana kan pada kayak gitulah ya, kalian bisa nilai sendiri. Jadi gue cuma pengen si film ini gimana ya, kayak memotivasi orang aja gitu, dan bikin peka seseorang gitu buat, oh jadi cowok kayak gini ya, oh jadi cowok kayak gini ya gitu. Di sini gue sebagai DOP, peran gue nggak banyak, gue cuma tipe offset kamera sama nentuin angle kamera aja. Tapi si Nopal sama si Ripki tuh minta gue buat jadi peran Mama Riza pas waktu itu lagi kosong. Di sini anak-anaknya juga asik banget. Mereka bisa nentuin mana yang lagi bercanda, mana yang lagi serius. Tapi kalau menurut gue pribadi banyak bercandanya sih. Canda.
Halo. Jadi di sini gua sebagai Bisma ya. Yang menarik di sini web seriesnya gua main di film ini juga. Nova juga nyuruh gua jadi pemeran ini karena gua orangnya ya lucu mungkin ya. Humoris juga ya bodo amat lah ya. Yang penting disuruh. Itu gua disuruh kayak pemecah tawa gitu suasananya. Gitu. Terus yang ini juga kayaknya kayak lebih lucu aja. Terus gue kayak gimana ya? Gue disuruh menjadi pemecah tawa. Ya, buat lucu-lucuan aja. Jadi kayak kelihatan natural gitu. Terus, banyak yang nanya kenapa syutingnya di dua-dua tempat aja. Karena lagi musim pandemi juga. Kayak gak mau ngambil risiko lah. Jadi ya gak mau ngambil risiko, ya udah 2 tempat aja. Ada di rumah teman juga, ada di kopi aku. Ya terima kasih nih ada nih. Terima kasih untuk tempat kopi aku. Boleh ini follow Instagramnya atau enggak subrek. Terus gue juga ada motivasi juga buat kalian semua. Tetap semangat. Tetap menjadi orang yang luar biasa. Jangan pikirkan orang yang membenci lu buat ngejatuhin lu. Ya, udahlah, pokoknya mah itu aja dari gua. Tetap semangat. Jangan pernah menyerah apa yang ingin lu gapai. Oke, thanks for watching. Besok upload. Semua ini bukan salahmu. Hai, gue sebagai penulis naskah di sini yang emang terlibat langsung dalam pembuatan naskah cerita web series Rija ini. Dari awal kita emang udah ngebalance bahwa director, produser itu udah punya statement. Maksudnya dalam cerita ini tuh kita udah tahu bahwa jalan cerita Rija itu bakal dibawa kemana. Terus juga setiap episode yang kita bikin itu punya tes dan suasana yang berbeda-beda, pasti yang bikin unik cerita ini. Terus udah gitu, karena dari awal film ini tuh udah maskulin, makanya kita hadirin sesosok perempuan di akhir cerita yang bakal bikin pemanis dan juga karakter si Rija ini tuh bakal berubah di depannya. Angan-angan yang dulu mimpi belaka. Oke, jadi gue di web series ini berperan sebagai Ken. Ken itu sebenarnya gue banget, cuman versi pendiamnya. Ya kalian bisa nilai sendiri dari muka gue. Ya mungkin next project gue masih dipakai di PH ini. Karena di PH ini tuh kerasa banget kekeluargaannya. Dan kedepannya gue sih berharap bisa jadi anggota di PH ini secara resmi. Mengilah kerap ku temukan jawabnya. Medusa dan semakin keras kepala. Jadi gue di sini sebagai Bram. Ya Bram tuh orangnya kayak Bisma lah, cuman gue lebih santai aja. Ya selebihnya kita semua receh lah. Yang gue seneng dari PH ini tuh gue bisa ketemu sama kreo-kreo yang seperti sama gue. Dan kemungkinan besar gue nggak bakal bisa nemu lagi ini di PH yang lain. Oke guys. Pamer tato dong, pamer tato. Namun dikejar terus seakan setia. Di prosesnya melintas lupa jadi manusia. Melihat hawa jadi panas lupa cuaca. Proses pembuatan film web series ini banyaklah ceritanya, mulai dari krunya yang ngaret sama kita nunggu konsumsi dari ibunya sutradara. Terus menurut gua di film ini pemeran Rija itu adalah orang yang idealis, tapi makin sini-sini tuh dia kayak realistis sama keadaan di sekitarnya. Sebenarnya menurut gua ada episode-episode yang bocor lah ya, bisa dibilang bocor, bisa enggak, cuman kita alhamdulillahnya kita bisa alihin semua itu ke adegan-adegan yang bisa menutupi kesalahan. Jadi menurut gua film yang baik itu adalah film yang bisa mengalihkan kekurangan dalam scene tersebut. Jadi kalau lu punya salah, ya tutupin aja sama scene-scene yang lainnya gitu menurut gua. Tetap takkan ada yang dibawa mati. Dan ada cerita menarik gitu ya. Waktu hari keberapa gitu ya? Hari keberapa? Syuting episode keempat kalau nggak salah dalam proses praproduksinya.
di bagian editing tuh semua kru sama talent wah pada jatuh tersakit tuh gitu. Semua pada sakit gitu. Gua nggak tahu sih itu kena santet atau gimana gitu ya. Karena emang bener-bener basicnya sakit banget gitu. Sakitnya sakit batin semuanya lah. Pokoknya banyak masalah keluarga juga, gue anehnya juga bareng-bareng kayak gitu di situ. Aneh sumpah gue. Nggak tahu kenapa gitu. Itu sakitnya itu seminggu. Nah untungnya itu kita kelebihannya post productionnya sebelum deadline yang ditentukan. Jadi kita punya apa ya masa treatment buat biar cepet sembuh gitu ya. Jadinya alhamdulillah di episode 5 juga. Sebenarnya episode 5 paling mager sih. Anak-anak juga syutingnya kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah beres. Dan semoga dapat penghargaan ya dari sekolah gitu. Jadi segitu aja dari gua. Thanks for watching. Dan jangan lupa untuk memajukan perfilman Indonesia. Dan jangan lupa untuk subscribe.